Nah, pada kesempatan ini saya diberikan materi kajian, yaitu amalan-amalan sunnah yang ada di bulan Muharram. Rasulullah SAW menjelaskan ketika di bulan Muharram apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke 3242. Di sana ada 4 hal yang harus kita lakukan di awal Muharram atau di bulan Muharram. Yang pertama adalah tebarkan salam, afsus salam, tebarkanlah salam. Yang kedua, berilah makan. Yang ketiga, sambung tali silaturahim. Dan yang keempat, salat di malam hari. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian sunnah-sunnah yang diriwayatkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah ini, yang disabdakan oleh Rasulullah ini, kemudian dijabarkan oleh Syekh Abdul Hamid. Ada 12. Ada 12 yang perlu kita perhatikan dari jabaran yang 4 tadi. Yang pertama adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kenapa kita disuruh oleh Rasulullah SAW puasa Tasu'a dan puasa Asyura? Karena ada asbabul wurudnya. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah puasa, namanya Asyura. Kemudian Rasulullah melanjutkan tradisi Yahudi tersebut, tapi ditambah supaya beda dengan orang-orang Yahudi, maka ditambahlah Tasu'a. Jadi 2 hari supaya beda dengan orang Yahudi. Bisa 9, 10 atau 10, 11. Kenapa ada puasa Asyura? Ternyata ada riwayatnya. Yang pertama adalah diampuni oleh Allah SWT Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan itu bulan Muharram. Yang kedua, diselamatkannya Nabi Nuh dari peristiwa banjir bandang, sehingga berlabuh di Jud, gunung Jud. Itu oleh Allah diselamatkan di bulan Muharram. Yang ketiga adalah diselamatkannya Nabi Ibrahim dari dibakar oleh Raja Namrud. Itu Nabi Ibrahim selamat. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari dibakar oleh Raja Namrud. Itu terjadi di bulan Muharram. Terus diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ketika melewati laut belah, Nabi Musa selamat, Fir'aun ditenggelamkan, hingga jasadnya sampai sekarang masih ada sebagai bukti itu benar. Itu di bulan Muharram. Kemudian berikutnya diselamatkannya Nabi Yunus dari dimakan ikan paus. Itu juga di bulan Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Isa alaihissalam dari kejaran Raja Herodes. Itu juga di bulan Muharram. Sehingga diserupakanlah Hawariyin yang berkhianat, namanya Yudas. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi diserupakan. Baraf Allah, oleh Allah diangkatlah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir itu
peristiwa yang sangat menyedihkan bagi umat Islam seluruh dunia, yaitu wafatnya Husain di Karbala oleh pasukan dari Yazid Muawiyah. Padahal Yazid tidak memerintahkan untuk membunuh, tapi itulah yang terjadi. Nah, peristiwa bisa inilah oleh orang Yahudi dijadikan sebagai satu momen yang penting, yaitu puasa Asyura. Jadi sebelum datangnya puasa Ramadan, perintah puasa Ramadan, itu Rasulullah sudah melaksanakan yang namanya puasa Asyura. Itu wajib ketika itu. Kemudian digantilah menjadi puasa Ramadan, sehingga puasa Asyura ini menjadi sunnah. Itu yang pertama. Kemudian oleh Syekh Abdul Hamid, itu yang kedua adalah sholat. Mau banyak sholat, terutama sholat di waktu malam. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka dari sebagian malam atau sepertiganya malam, sholatlah kamu, bertahajudlah sebagai sebuah nafilah, ya, suatu sunah-sunah yang kita lakukan, ya, semoga Allah akan mengangkat derajat kita ke maqamah mahmudah, tempat yang paling tinggi. Kapan sholat qiyamul lail atau sholat malam itu? Yang utama memang sudah mau mendekati subuh, makanya jam 4 itu di Al-Ziqra. Nah, sambil nunggu subuh kita sholat sunnah tahajud 11 rakaat, 8 tahajud, 3-nya witir. Nah, nggak apa-apa, mau lebihin juga nggak apa-apa, ya, 8 tahajud, 3-nya witir. Nah, oleh Allah kita akan diangkat derajatnya, maqamah mahmuda. Allah angkat derajatnya bukan hanya materi, enggak, tapi semuanya. Minimal spiritnya kita untuk dekat kepada Allah itu ada ketika di waktu kita melaksanakan qiyamul lail itu.